Pemirsa, kita awal informasi News pagi hari ini terkait dengan ojol tertidur di trotoar, motornya raib digasok maling dalam hitungan detik. Ya, pemirsa, aksi nekat maling terekam CCTV dan langsung viral di media sosial. Malang, alih-alih tertidur di pinggir jalan karena kelelahan, pengendara ojol jadi korban pencurian. Aksi kawanan curian motor tersebut terekam CCTV di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor menyasar pengemudi ojol yang tertidur pulas di atas bangku trotoar. Manfaatkan situasi yang sepi dengan waktu singkat, para pelaku segera menggasak sepeda motor pengendara ojol. Dari keterangan petugas keamanan setempat, aksi pencurian terjadi menjelang pagi hari. Diduga, para pelaku telah mengintai korban. Dia laporan ke saya, Pak, izin Pak, kenapa? Bisa nggak CCTV ini dilihat, Pak? Emang kenapa? Ya, saya kehilangan motor tadi pagi, Pak. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian dan memviralkannya ke media sosial, berharap pelaku segera ditangkap. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Freestyle melompat dari atas jembatan. Seorang pemuda di Kota Padang, Sumatera Barat tewas tenggelam. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Proses evakuasi korban tenggelam di kawasan Sungai Batang Turanji, Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Sejumlah warga tampak berupaya membawa dan menggotong tubuh seorang remaja yang tenggelam di sungai. Korban diketahui bernama Fadli, 22 tahun. Tewas tenggelam usai korban melakukan salto dari atas jembatan saat berenang bersama 4 orang rekannya. Jadi beliau melakukan mandi-mandi di jembatan Turanji. Di sungai tersebut ada bendungan jam 1 siang. Mencoba mandi 10 menit, ternyata tidak mampu lagi ke atas, hilang dari dasar dataran. Jadi masyarakat membantu untuk ambil dengan jarak tempuh 8 meter ke dalam untuk menemukan mayat tersebut. Meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar, namun nyawa korban tidak tertolong. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Kedua korban yang pingsan dibawa dan jalani perawatan di rumah sakit terdekat. Insiden 2 penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu yang sedang berlari kencang di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Penonton yang diinjak dan ditabrak kuda pacu dalam salah satu partai final itu berusia belasan tahun dan seorang ibu. Kemudian korban dievakuasi dengan menggunakan ambulan. Kedua korban yang pingsan itu kemudian dibawa dan dijalani perawatan lanjutan di rumah sakit terdekat. Sepanjang 8 hari pelaksanaan, telah terjadi sekitar 40 insiden kecelakaan. Bahkan ada informasi yang beredar di lapangan ada yang meninggal dunia. Hari pertama sejak hari Senin tanggal 16 itu kami jaga, sudah sekitar 40 orang pasien yang kami rawat. Dengan kebanyakan joki yang jatuh terkena insiden, kebanyakan karena jatuh dari kuda, dan ada 5 orang penonton yang kami rawat juga. Kuda tradisional Sumba Timur ini berlangsung sejak 16 Juni lalu. Pacuan kuda tradisional ini diikuti oleh 757 ekor kuda. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaki asal Brasil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Sebelumnya pemirsa, pendaki asal Brasil jatuh ke dalam
jatuh sedalam 600 meter di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ialah Juliana Marins yang berumur 26 tahun terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari pemirsa, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca yang ekstrim. Pemirsa, Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang tewas jatuh di Gunung Rinjani berusia 26 tahun dan lahir di kota Rio de Janeiro namun menetap di kota Niterói yang masuk wilayah metropolitan Rio de Janeiro. Came place, yeah, and the view is amazing. Yeah, was so. Juliana bekerja di sektor kehumasan sebagai publisis. Juliana merupakan lulusan periklanan dan publisitas dari Universitas Federal Rio de Janeiro. Juliana juga seorang penjelajah dan petualang. Ia telah melakukan perjalanan ransel atau backpacker keliling Asia sejak Februari 2025. Negara yang pernah dikunjungi Juliana di antaranya Filipina, Vietnam, dan Thailand sebelum tiba di Indonesia. Juliana mendokumentasikan perjalanannya di media sosial. Great. Warganet Brazil ramai-ramai bersuara pasca meninggalnya turis yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani. Mayoritas kecewa dengan kinerja tim SAR Indonesia. Pasca meninggalnya turis asal Brazil Juliana yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani, sejumlah netizen dari Brazil meluapkan kekecewaannya ke tim SAR Indonesia. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang lalai dan tidak memberikan makan dan minum saat korban jatuh. Ini adalah komentar warga Brazil di media sosial X. Mayoritas mereka tidak puas dengan kinerja penyelamatan tim SAR Indonesia terhadap turis Juliana. Mereka menyoroti pemerintah mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberi bantuan air dan makanan. Upaya evakuasi berlangsung terlalu lama, hingga 4 hari, juga disesalkan di media sosial. Warga Brazil mengkritik upaya penyelamatan tidak efektif, padahal melalui drone terlihat korban sempat selamat. Meski begitu, ada juga warga Brazil yang meminta semua berhenti mencaci tim SAR yang menyelamatkan korban, karena semuanya mencoba yang terbaik dan mendaki Gunung Rinjani bukan untuk pemula. Pemirsa, seorang pendaki wanita tewas terjatuh ke jurang saat mendaki di jalur pegunungan Natas Angin, Desa Rahtau, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sulitnya medan tempat terjatuhnya korban mengakibatkan petugas kesulitan melakukan evakuasi. Kecelakaan ini terjadi ketika korban sedang melakukan pendakian di jalur yang cukup terjal dan berbahaya di jalur yang biasa disebut dengan jalur naga. Evakuasi korban pendakian ini sempat terkendala peralatan dan personil. Proses pengangkatan jenazah korban dari titik jatuh ke bibir jurang membutuhkan waktu hingga 3 jam lebih dan total proses evakuasi memakan waktu 24 jam. Korban dinyatakan meninggal setelah diperiksa di RSUD Dr. Lukmono Hadi. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka. Di kurang lebih kita upaya penanganan itu hampir sekitar 6 jam totalnya, sekitar 6 jam. Kalau dari kemarin informasi awal untuk penanganan ini secara keseluruhan ya hampir 36 jam. Pemirsa, lansia yang hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan dalam keadaan tewas. Jasad lansia ditemukan di tepian jurang setinggi 120 meter. Seorang lansia berusia 60 tahun bernama Ayon yang sebelumnya hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tim SAR gabungan. Warga Ciapus, Kabupaten Bogor ini ditemukan meninggal dunia di tepian jurang setinggi 120 meter. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban.
Petugas sempat kesulitan mengevakuasi lantaran jasad korban berada dalam kemiringan 80 derajat. Sebelumnya korban dinyatakan hilang di Taman Nasional Gunung Salak pada Minggu pagi lalu. Menurut petugas, awalnya korban hiking di sekitar Gunung Salak bersama 2 rekannya. Korban dan 2 rekannya diketahui telah terbiasa mendaki Gunung Salak. Ketiganya kemudian terpisah dan rekannya berupaya mencari korban hingga malam hari, namun tidak ditemukan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang peziarah asal Karawang terjebak 7 jam di dalam Goa Naga Mas di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran diameter lubang gua hanya 40 cm. Tali atas. Mana tarik, coba tarik. Tarik. Nah ini, ini. Halo, Pak. Awas kepala. Siap, bilang. Ambil napas dulu, nyari tenaga dulu, santai aja. Lagi. Apa? Tadi mau bisa keluar ya, Teh ya? Petugas gabungan mengevakuasi seorang peziarah asal Karawang yang terjebak selama 7 jam di Goa Nagamas di Desa Singkup, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 5 rekannya berhasil keluar dari gua sedalam 3 meter tersebut, sementara korban terjebak. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Lorong gua yang hanya berdiameter 40 cm membuat badan wanita tersebut tersangkut dan tak bisa keluar. Sekitar 2 jam penanganan, peziarah berhasil diselamatkan tanpa luka ataupun cedera. Rombongan tersebut mungkin berkunjung ke tempat tersebut, masuk ke dalam gua tersebut. 6 orang hanya mungkin pada saat akan naik ke atas kesulitan karena mohon maaf salah satu anggota atau dari rombongan tersebut secara postur tubuh ya tidak muat pada saat naik kembali, walaupun pada saat turun masih tidak ada permasalahan. Usai dievakuasi, korban mendapatkan pertolongan pertama dari petugas sebelum pulang ke kampung asalnya. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.